Halo bro, jumpa lagi dengan saya Gary Hart. Kembali lagi saya berikan prediksi yang akurat berdasarkan statistik pertemuan kedua tim. Dan ya bagi kalian yang sudah like dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak. Nah, berkat kalian saya jadi semangat lagi dalam memberikan video prediksi bola. Dan ya sesuai janji saya yang kemarin ya, seharusnya hari ini saya berikan 3 prediksi tim, yaitu pertandingan Tottenham MU, Sevilla Barcelona, dan yang terakhir harusnya saya berikan prediksi Leipzig berhadapan dengan Borussia Dortmund. Tapi saya pikir lagi ya bro, Leipzig dan Dortmund ini kan bermain di Liga Jerman ya, dan Liga Jerman itu sudah ada pemenangnya, yaitu Bayern Munchen. Kemudian saya juga lihat dari segi klasmen, kedua tim itu ya sudah pasti aman lah ke zona Liga Champions musim depan. Jadi yang saya takutkan adalah ini bro. Yang saya takutkan itu jika nanti pertandingan Leipzig dan juga Dortmund mungkin akan ada campur tangan ya para bandar lah. Mungkin akan ada sedikit pengaturan skor. Ya karena melihat faktor itulah maka prediksi Leipzig dan juga Dortmund ya saya tidak jadi bikin. Dan kali ini ya bro, di video kali ini ya saya ingin katakan ya bro, jujur bro, ini merupakan prediksi tersulit. We can go, I know where we can go. Ya sekarang kita masuk ke prediksi yang pertama, yaitu Liga Inggris, yaitu antara Tottenham berhadapan dengan MU. Ya, pertama kita lihat dulu klasmen sementara kedua tim. Di sini MU berada di peringkat kelima dan Tottenham berada di peringkat ke-8. Dan jika kita melihat poin kedua tim, ternyata kedua tim ini hanya berbeda 4 poin. Sekarang kita akan melihat head to head pertemuan kedua tim. Yang ini bro, yang paling bawah, head to head. Ternyata ya dari 5 pertemuan terakhir MU menang sebanyak 4 kali, sedangkan Tottenham hanya menang 1 kali. Dan ada hal unik ya bro, dimana jika kedua tim ini bertemu dalam 5 pertemuan terakhir tidak pernah bermain imbang, alias hanya menang dan kalah. Dan sekarang bermain di kandang Tottenham ya. Dan jika kita lihat 2 pertemuan terakhir di kandang Tottenham, ternyata MU selalu bisa mencuri poin. MU ini bisa menang dengan skor-skor tipis bro. Wah bahaya ini bagi Tottenham. Dan ada satu hal yang unik juga ya bro di sini bro. Ternyata MU ini sudah 3 kali win strike saat berjumpa Tottenham. Dan anehnya lagi bro ya, jika saya lihat ini ya, win strike-nya itu ini bro, tunggu lagi loading. Yap, jika kita lihat ini kemenangan pertama MU. Ini waktu ini pertandingan ini Liga Inggris. Kita lihat ya bro, ternyata pelatih yang menang itu adalah pelatih Solskjaer, dimana dia menang 2 kali dari pelatih Pochettino, dan Solskjaer ini menang 1 kali dari pelatih Jose Mourinho. Jadi bisa dikatakan bahwa Solskjaer ini dalam 3 pertemuan terakhir menghadapi Tottenham, Solskjaer bisa meraih win strike sebanyak 3 kali. Jadi dari segi head to head kayaknya MU lebih unggul daripada Tottenham Hotspur. Sekarang kita akan melihat head to head antara kedua pelatih. Di sini ya, pelatih Tottenham Mourinho ini sudah 21 kali menghadapi MU dengan hasil 9 kemenangan, 8 imbang, dan 4 kali kekalahan. Jadi rekor Mourinho menghadapi MU ya lumayan bagus lah, karena hanya mengalami 4 kali kalah. Dan di sini ya dikatakan juga bahwa Mourinho sudah 2 kali menghadapi Solskjaer dengan hasil 1 kemenangan dan 1 kali kalah. Dan di sini ya rekor pelatih MU Solskjaer. Di sini dikatakan bahwa Solskjaer sudah 3 kali menghadapi Tottenham dengan hasil 3 kali kemenangan.
Yap, ini sesuai dengan head to head yang sudah kita lihat tadi ya, dimana dalam 3 pertemuan terakhir ternyata Solskjaer ini bisa meraih win streak sebanyak 3 kali menghadapi Tottenham. Jadi dari segi head to head antara kedua pelatih ya, Mourinho unggul dari segi pengalaman, sedangkan Solskjaer unggul dari segi taktik. Ya, jadi masing-masing ada kelebihan dan ada kekurangan. Yap, sekarang kita akan melihat prediksi line up kedua tim. Di sini di kubu Tottenham ada kabar gembira nih, di mana kiper mereka Hugo Lloris sudah bisa bermain dan juga ada Harry Kane dan Heung-min Son. Ketiga pemain ini sudah bisa bermain bagi Tottenham. Dan kekurangannya di kubu Tottenham ini, Dele Alli tidak bisa bermain ya, karena dia ini mengalami skorsing kartu merah. Ya, sungguh sangat sayang sekali ya jika Dele Alli tidak bisa bermain, karena di masa kepelatihan Mourinho, Dele Alli dia ini bertugas untuk membongkar pertahanan lawan. Jadi saya rasa dengan tidak adanya Dele Alli, mungkin Tottenham akan kesulitan dalam segi menyerang. Sedangkan di kubu MU, ya ini yang paling dinanti-nanti ya, dimana permainan daripada Bruno Fernandes. Ya, kita semua sudah tahu ya bagaimana Bruno Fernandes bisa membuat perbedaan yang sangat besar di kubu MU. Dan mungkin di lini depan ada Anthony Martial dan juga Marcus Rashford. Dan kabarnya sih kayaknya Pogba ini mungkin akan dimainkan di babak kedua. Jadi kira-kira untuk prediksi lineup kedua tim seperti ini. Sekarang kita akan menuju ke prediksi skornya. Di sini dari WhoScore, MU 1-2, predik imbang 2 sama, forbet imbang 2 sama, dan dari Football 5 Star, MU 0-1. Jadi untuk prediksi kali ini 45 berbanding 55, di mana MU lebih sedikit diunggulkan daripada Tottenham Hotspur. Ya, saya rasa wajar ya. Mungkin para situs prediksi ini mungkin mereka melihat dari segi head to head MU lebih unggul daripada Tottenham. Dan juga ada rekor dari pelatih Solskjaer ya, dimana Solskjaer ini sudah berhasil meraih win streak sebanyak 3 kali jika menghadapi Tottenham Hotspur. Dan mungkin mereka juga melihat di kubu Tottenham tidak ada Dele Alli ya. Kan Dele Alli dia ini bertugas untuk membongkar pertahanan lawan. Jadi mungkin dengan tidak adanya Dele Alli, mungkin Tottenham akan sedikit kesulitan dalam menyerang. Jadi saya rasa wajar sih jika situs-situs prediksi lebih memilih MU akan menang dengan skor tipis. Dan menurut pendapat saya, saya setuju dengan prediksi kali ini, karena kemungkinan besar MU akan menang dengan skor 0-1 atau 1-2. MU menang tipis lah. Ya, jika boleh jujur sebenarnya saya ini fans dari pelatih Mourinho. Tapi ya, jika saya melihat prediksi ini, kayaknya Tottenham tidak mempunyai peluang untuk bisa mengalahkan MU di partai nanti malam. Poin yang paling bagus dicapai Tottenham itu hanya imbang ya. Dan kayaknya sih menurut saya mungkin sebentar sore ya handicapnya kayaknya MU akan kasih 4 nih. Kemungkinan 4-nya di bawah 1 bola lah, berupa pecahan gitu. Jadi ya saya katakan buat kalian ya, jika mempunyai nyali, saya sarankan pada kalian jika mempunyai nyali, ambil saja 4 dari MU dan kalian berharap saja mungkin partai nanti malam akan berakhir dengan imbang. Yap, jadi pilihannya terserah pada kalian ya. Apakah kalian setuju dengan prediksi ini dan menjadi mayoritas di mana semuanya memilih MU akan menang dengan skor tipis, ataukah kalian lebih memilih menjadi minoritas yang hanya menerima 4 dan berharap partai nanti malam akan berakhir dengan imbang? Jadi pilihannya terserah pada kalian bro. Yap, sekarang kita akan melihat prediksi yang kedua, yaitu antara Sevilla berhadapan dengan Barcelona. Ya, pertama-tama kita lihat dulu klasemen sementara kedua tim.
Di sini ya Barcelona berada di peringkat pertama, sedangkan Sevilla berada di peringkat ketiga. Dan kayaknya nih Barcelona ini butuh kemenangan untuk makin menjauh dari Real Madrid. Sedangkan Sevilla butuh kemenangan untuk bisa mengamankan posisi di Liga Champions. Jadi kedua tim ini nanti malam ini ya sama-sama butuh kemenangan. Sekarang kita langsung saja melihat head to head ya bro. Ini bro yang paling bawah. Di sini ya dari 5 pertemuan terakhir ternyata Barcelona meraih kemenangan sebanyak 4 kali, sedangkan Sevilla hanya meraih kemenangan sebanyak 1 kali. Wah, ini merupakan deja vu ya, sama seperti Tottenham dan juga MU. Dan di sini ya, saat ini kan bermain di kandang Sevilla ya. Ternyata dari 2 pertemuan terakhir di kandang Sevilla, ternyata Barcelona ini meraih 1 kemenangan dan 1 kalah. Dan uniknya bro, ternyata Sevilla ini jika bermain di kandang menghadapi Barcelona dalam 2 pertemuan terakhir, Sevilla ini selalu bisa mencetak 2 gol. Jadi ya dari segi head to head kayaknya Barcelona lebih unggul daripada Sevilla. Sekarang kita akan melihat head to head antara kedua pelatih. Ya ternyata ya ini merupakan pertemuan pertama antara pelatih Sevilla Lopetegui dan juga pertemuan dari pelatih Barcelona Quique Setién. Dan ini ya di sini juga disebutkan bahwa rekor Lopetegui melawan Barcelona itu cukup buruk, di mana dia kalah 2 kali dari 2 laga. Saat melatih Real Madrid dia kalah 5-1, dan saat melatih Sevilla Lopetegui kalah 4-0. Jadi ternyata Lopetegui ini mempunyai rekor jika berhadapan dengan Barcelona, rekornya itu pasti dibantai Barcelona. Dan di sini ya rekor pelatih Barcelona Setién menghadapi Sevilla juga cukup buruk, di mana 7 kali pertemuan dia hanya menang 2 kali, imbang 1 kali, dan kalah 4 kali. Wow. Jadi dari segi head to head antara kedua pelatih, ternyata kedua pelatih ini sama-sama mempunyai rekor yang sangat buruk, di mana pelatih Lopetegui dia ini selalu dibantai Barcelona, sedangkan pelatih Setién dia ini jarang sekali menang saat menghadapi Sevilla. Jadi dari segi head to head kedua pelatih, kayaknya kedua pelatih ini sama-sama mempunyai kenangan yang sangat buruk. Sekarang kita akan melihat prediksi line up kedua tim. Di sini ya di kubu Barcelona, ya kayaknya Pique ini akan diistirahatkan dan mungkin Pique akan diganti oleh Lenglet. Lenglet lah. Dan seperti biasa bro, di kubu Barcelona ada striker maut mereka yaitu Lionel Messi. Kemungkinan dia ini akan diduetkan dengan Suarez dan juga Anthony Griezmann. Dan jangan lupa bro, masih ada Ansu Fati, si pemain muda berbakat. Sedangkan di kubu Sevilla yang paling berbahaya ini nomor 5 ini bro, si Ocampos ini, dia ini merupakan top skor di kubu Sevilla. Dan juga ada Ener Banega, si nomor 10, dia ini merupakan top assist di kubu Sevilla. Jadi kira-kira prediksi line up kedua tim ya seperti ini bro. Sekarang kita masuk ke prediksi skornya. Di sini dari predik Sevilla 3-2, dan dari skor prediktor imbang 2 sama. Dari Football 5 Star Sevilla 2-1. Jadi untuk prediksi kali ini kayaknya Sevilla lebih diunggulkan daripada Barcelona. Wow, ini sangat mengherankan sekali ya bro. Padahal kan jika kita melihat dari segi statistik, jelas-jelas Barcelona lebih unggul daripada Sevilla. Tapi kenapa para situs-situs prediksi lebih memilih Sevilla bisa menang imbang Barcelona, atau mungkin bisa menang di pertandingan nanti malam? Ya saya rasa ini ya bro, mungkin para situs prediksi ini mungkin mereka melihat performa dari Sevilla ya bro, dimana Sevilla ini dalam
6 pertandingan kandang terakhir mereka ini tidak pernah mengalami kekalahan. Dan juga mungkin mereka melihat dari ini bro, dari segi head to head sang pelatih Barcelona ya, Setien, yang sudah saya perlihatkan tadi, dimana rekor pelatih Barcelona ini, Setien ini, dia ini jika menghadapi Sevilla, dia ini mempunyai rekor yang sangat buruk sekali, dimana dalam 7 kali pertemuan dia ini cuma menang 2 kali, imbang 1 kali, dan kalah sebanyak 4 kali. Maka saya rasa mungkin dengan faktor-faktor itulah maka para situs-situs prediksi lebih memilih mungkin Barcelona akan main imbang atau Barcelona akan kalah dengan skor tipis. Wah gila bro. Dan menurut pendapat saya pribadi ya, jujur saya sangat sulit bro dengan prediksi kali ini ya. Tapi di kubu Barcelona, ya jujur ya bro, jika tidak ada Messi mungkin saya akan setuju dengan prediksi ini, mungkin Sevilla bisa menang. Tapi di kubu Barcelona ada Messi bro, Messi ini bisa membuat satu pembeda, jadi saya rasa mungkin Barcelona bisa menang tipis lah. Ya kecuali kalian lihat dulu ya bro handicapnya berapa. Jika handicapnya Barcelona ngasih 4 ke Sevilla, maka saya rasa lebih baik ambil Sevilla. Ya bingung lah bro untuk prediksi kali ini. Jadi untuk prediksi Sevilla menghadapi Barcelona, saya sarankan untuk ikuti saja kata hati kalian. Menurut saya sih mungkin Barcelona bisa menang tipis lah 1-2, karena ada faktor Messi sih bro. Messi ini pembeda, dia ini dalam 2 pertandingan terakhir kan main sangat bagus sekali sih. Jika seandainya tidak ada Messi mungkin saya ambil Sevilla. Yap, jadi itu ya bro prediksinya. Ya selalu saya katakan ya, anggap saja prediksi saya ini yang saya berikan hanya sebagai referensi. Yang paling utama ikuti kata hati kalian, karena yang namanya prediksi itu tidak selalu tepat. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe video saya bro, karena mungkin besok saya akan kembali lagi memberikan prediksi bola yang akurat. Yap, saya Gary Hart bro. Sampai jumpa di prediksi berikutnya.